Ya, silahkan. Ada mau komentar silahkan Ustaz Saiful Anwar, mangga. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu nih hari ini, dokter. Mudah-mudahan Pak Dokter ada selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Allah. Amin, ya rabbal alamin. Dari tadi sih sebelum yang ini belum menyimak secara keseluruhan Pak Dokter. Jadi ada sedikit yang saya tadi kurang jelas dari perumusan kurikulum ini yang lebih diutamakannya itu dari segi apanya dulu gitu Pak Dokter untuk perumusan secara rincinya gitu. Mungkin itu saja Pak Dokter. Oke, baik, terima kasih ya. Mungkin tadi agak sedikit cepat nih, karena kebiasaan ngomongnya itu cepat gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi mata kuliah kita ini ya adalah mata kuliah tadi nanti kita akan share ya teori pengembangan kurikulum PAI ya. Karena ini di S2, jadi ada istilahnya itu pengembangan ya. Kalau di S1 dia biasanya hanya teori kurikulum PAI ya. Artinya atau semestinya memang di S2 ini sudah paham tentang struktur ya dari kurikulum PAI ya. Kurikulum PAI itu adalah tadi secara spesifik adalah mata pelajaran yang ada di SD, MI, MTS, SMP, SMA, Alia, SMK ya. Ini memang program studi kita ya di STI Sirojul Falah. Jadi bagaimana misalnya itu kurikulumnya PAI-nya di SD. Ya, nanti di teman-teman yang di kakak angkatan sebelumnya itu rata-rata guru SD. Kalau guru SD itu tahu, oh PAI di misalnya di SD itu dari sisi pembelajarannya misalnya atau dari sisi metodenya misalnya. Oh mereka sudah ada menggunakan simulasi, menggunakan praktek, medianya mereka sudah menggunakan bisa pakai proyektor gitu ya, kemudian pakai nanti dalam itu pakai PowerPoint, bahkan sudah menggunakan Canva gitu ya. Kemudian dari sisi materinya, oh ternyata misalnya itu mereka sudah diajarkan tata cara wudhu ya, tata cara sholat gitu ya, atau mungkin kalau di sisi akidah itu misalnya di sifat 20 di Asmaul Husna, mereka suruh mengajarkan kelas satu 2 itu biasanya 3 atau 5 Asmaul Husna. Nah, ya. Nah, tapi tadi mendeskripsikannya itu adalah di level S1 ya. Kalau di S2 setelah mengetahui ya kurikulum PAI di berbagai level tadi itu kemudian dianalisis apa nih kurangnya ya apa nih model yang lebih tepat untuk dipraktekkan metode pembelajaran seperti apa yang efektif efisien mungkin dari sisi waktunya mungkin dari sisi medianya atau mungkin dari sisi gurunya ya gurunya mungkin ya kalau ini bukan ya bisa jadi mungkin tapi ada saya research ya di Kementerian Agama Kabupaten Bogor ternyata memang kualitas dari guru PAI ya risetnya itu di Madrasah Sanawiyah itu memang mengalami penurunan ya mengalami penurunan sehingga kemudian apa ya otomatis menurunkan juga kualitas dari pembelajaran PAI ya baik itu tadi di madrasah ataupun juga yang ada di sekolah umum tadi itu. Nah, oh berarti ada penurunan. Berarti apa nih yang kita bisa lakukan? Ya misalnya, oh berarti gurunya harus di training. Ya, walaupun nanti agak beririsan dengan apa dengan misalnya nanti ada mata kuliah pengembangan sumber daya manusia pendidikan, pengembangan SDM pendidikan. Ada juga. Nanti ada mata kuliah lagi juga pengembangan lembaga pendidikan agama Islam. Jadi kita waktunya pendek banget ini sebenarnya itu ya 1 tahun setengah gitu bahkan mungkin nanti malah 1 tahun mungkin ini gitu ya jadi terlalu sedikit gitu ya apalagi sepekan sekali makanya kita juga menggunakan namanya itu pembelajarannya itu adalah student center learning ya jadi kalau di pembelajaran di S1 dia sudah mungkin sekitar 50-50, dosen 50, mahasiswa 50. Nah, kalau umpamanya di S2 ini sudah mestinya itu 60-40 atau 75-25. Artinya apa?
dosen itu sebagai fasilitator itu ininya apa istilahnya itu porsinya hanya 25%. 75% itu mahasiswa itu harus aktif, dinamis, efisien, hemat baterai, serbaguna, tahan lama. Kayak gitu ya. Jadi nanti harus aktif. Nah, tapi tenang saja ya di sini di Saya Sirajul Falah kita akan ya dampingi ya untuk mungkin tadi ada challenge-nya, ada mungkin learning experience-nya dan lain sebagainya. Itu Pak Saiful Anwar nih ya. Tapi kita boleh ini dulu nih, kita boleh kenalan dulu juga nih ya. Atau mungkin kita kasih ini dulu, yang lain dulu nih Pak Ustadz. Siapa nih? Silakan langsung open mic. Pak Dokter, Ya, silakan Ustadz Ali izin, Muktim. izin Pak Dokter, saya belum usah dokter, mau izin. Sebelum belum usah nih, doanya aja Ustaz. Oh, Pak Dokter. Pak Dokter, ini Ustaz, Pak Dokter keren banget. Semua bahasa kayaknya luar biasa Winter nih. Pak Dokter, gimana caranya Pak Dokter? Apa namanya supaya menguasai bahasa bahasa Arabnya oke, bahasa Inggrisnya oke. Saya lihat perhatikan ini tadi luar biasa. Gimana ini Pak Dokter? Apa namanya solusinya gimana Pak Dokter? Mohon dibimbing Pak Dokter kita nih. Pak Dokter luar biasa. Oh, Masya Allah ya. Sebenarnya enggak sih biasa aja sebenarnya itu. Tapi biasanya kalau apa dalam teori psikologi itu Hmm. dikatakan bahwa setiap orang itu istimewa, gitu ya. Setiap orang itu punya istimewa, setiap orang itu punya bakat, setiap orang itu punya kepakaran dan juga keunikan, ya. Kalau saya kebetulan suka bahasa gitu ya, suka bahasa, suka jalan-jalan, suka tempat-tempat yang eksotik gitu ya, suka bergaul dengan orang gitu, suka ketemu orang baru dan sebagainya. Jadi karena mungkin orang sosial kali gitu ya, orang sosial ya. Jadi senang gitu. Dan termasuk kalau kalau ngomong itu memang senang karena termasuk juga kebiasaan ya, kebiasaan dan behavior juga. Ya, kebiasaan. Makanya nanti kuliah ini salah satunya adalah mengajarkan untuk membiasakan mampu untuk mengungkapkan ide dan gagasan. Ya, sebenarnya sih ini untuk S1 sih ya. Jadi punten pisan nih kalau yang udah senior diajari jadinya itu ya. Jadi dibiasakan untuk jadi nggak biasa ngomong misalnya ya udah nanti silakan bertanya. Kalau di S2 itu sebenarnya kita sangat bebas ya. Artinya itu mengkritik ini Pak dosen kayaknya nggak begini deh. Ya boleh aja gitu. Saya sangat demokratis gitu ya, tenang saja gitu. Jadi kalau punya ide gagasan yang lainnya, tapi yang paling penting adalah belajar ya, belajar, belajar dan belajar. Kalau umpamanya bahasa Inggris kita bisa pakai apa namanya Duolingo ya, bahasa Arab juga bisa pakai Duolingo juga, atau mungkin belajar pakai ChatGPT juga bisa juga gitu ya, walaupun saya sebenarnya masih masih jauh, harus banyak belajar. Kalau saya senang itu justru malah senang apa ya, filsafat, kemudian fikih, kemudian antropologi, kemudian etnografi, masyarakat, bahasa. Nah, itu saya senang juga gitu ya. Nah, termasuk metode penelitian. Makanya nanti kalau mamanya yang, wih ini tesisnya kayak gimana nih? Pertama-tama ngomong tes, iya, dari sekarang pun nggak ada masalah karena kan ada mata kuliah metode penelitian, gitu ya. Jadi ya intinya adalah ya belajar, tapi ingat juga ada teori pendidikan, istilahnya itu begini, jangan mengajarkan burung untuk berenang, ya, jangan mengajarkan ikan itu untuk terbang. Maknanya apa? Memang setiap kita tuh punya potensi masing-masing gitu ya. Setiap kita tuh punya punya keahlian dan mungkin ya beda antara satu orang dengan yang lainnya. Gitu ya, Ustadz Ali ya. Jadi kita Iya. belajar bareng-bareng, and in this first meeting I will give you the first challenge for us ya. Nanti kita akan bagi-bagi nih, bagi-bagi challenge ya. Jadi nggak ada tugas, tenang aja, nggak ada tugas. Pak Dokter, izin Dokter. Jika Pak Dokter memakai bahasa Inggris, eh, apa, mohon izin bisa dilampirkan bahasa Indonesianya gitu Pak Dokter. Karena Nanti nggak justru tidak ada semuanya running text, menguasai gitu. Iya, supaya justru tak ngerti kita gitu. Terjemahnya gitu Pak Dokter. ada running Ya tag-nya boleh, ya. boleh. Ya Iya, betul. iya. Justru malah ini Betul, betul. teori itu justru harusnya nggak usah diterjemahkan biar nanti terbiasa gitu denger gitu Oh kan. gitu. Baik, baik. Enggak sih, enggak. Sebenarnya saya masih jauh kok. Masih ini ada Ustaz Saiful Anwar, ada Ustaz Ade Sulaiman gitu ya.
Gitu ya. Nanti kita di pertama ini biar semangat nih ya. Kita nanti ada pembagian untuk istilahnya itu topik-topik nanti yang akan dibahas masing-masing dari sekarang ya. Lebih bagus lagi, better ya. Misalnya itu kalau umpamanya setiap mata kuliah itu ada challenge-nya, orang itu bilang itu ada tugasnya itu diarahkan ke tesis kita nih. Saya mau nulis tesis tentang apa ya? Jadi dipikirkan dari sekarang, gitu ya, pikirkan dari sekarang. Sebenarnya lebih ke arah berpikir logis, sistematis, empiris itu aja sih sebenarnya. Tapi masih banyak yang lain nih ya. Jadi saya jangan sampai saya kebanyakan banyak ngomong nih nanti nih. Ada Ustadz Panut nih, udah nggak sabar nih. Kayak silakan Ustadz Panut ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hampir sama dengan yang disampaikan Pak Ali Muktim sebenarnya. Soalnya kalau bahasa itu terus terang mau bahasa Inggris mau bahasa Arab mau apa kayaknya saya mah eh, bisa dikatakan mungkin nol gitu. Karena tahunya cuman yes no kalau bahasa Inggris. Kalau kalau bahasa Arab paling ya ingetnya itu waktu aliyah tuh hal antam mutawadi, yang lainnya kadang udah lupa semua. Masya Allah. Sama, sama anak oh ibu ilaik, Pak. Ya, Anda oke ya. ya mungkin di awal ini memang belum ada gambaran. Tadi ingat tentang yang disampaikan di awal untuk pelajaran teori pengembangan kurikulum PAI tadi ya. Mudah-mudahan nanti Ya, betul. kita sudah di itu karena itu memang ya sangat penting bagi kita para pendidik walaupun kita juga masih memang eh, seperti tadi yang disampaikan kita mas santai aja, enjoy aja ya. Karena kalau nggak digituin kayaknya juga faktor-faktor seperti kita mungkin khususnya yang usia sudah agak-agak usia lanjut ini agak-agak berat nih. Nah, Iya, makanya nanti betul, betul. eh, kalau ada Pak Saiful Anwar, ada Pak Saifullah, ada Pak Ilham dan sebagainya, insya Allah nanti bisa memberi bimbingan yang mungkin sudah agak-agak purna lah, mendekati purna lah sebenarnya kalau misalnya itulah. Jadi mungkin sementara belum begitu banyak pertanyaan, mungkin nanti dilanjut aja mungkin di perkenalan aja Pak, kita juga kebetulan belum kenal sama Bapak. Eh, Kalau namanya sudah ada cuman kan untuk selanjutnya belum kenal istrinya berapa dan lain sebagainya. Iya, Terima kasih ini Ustaz, belum ada terima kasih. kenalannya dari kemarin ini ya. Ya, mungkin itu aja, terima kasih. Ya, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih Ustaz Walid nih ya. Silakan, silakan. Eh, Siapa dulu nih? Ustaz izin bertanya, Munawar atau Pak. Ustaz Izin Badri? bertanya, Pak. Ya, Izin bertanya ya. Izin ya, bertanya sebentar ya. silakan Ustaz Munawar dulu baru Ustaz Badri Siap, ya. Bentar. siap. Pak Dokter izin bertanya. Kita kan selalu berubah-ubah nih, kurikulum, KTSP, Mhm. kurikulum Merdeka. Nah, seperti itu efektif atau tidak dan apakah ada kaitannya dengan politik atau tidak? Seperti itu Pak Dokter. Mohon pencerahannya. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Munawar ya. Oke, karena memang isu Siap. terbaru itu kan nanti mau ganti dengan tadi ya, untuk learning. kurikulum deep learning ya. Oke, baik. Nah, ini justru pentingnya kita belajar, terutama nanti yang guru dan juga apa di yayasan atau lembaga pendidikan, memahami dari esensi setiap kurikulum ya, setiap kurikulum yang diterapkan di Indonesia ya. Pertama diawali dengan memahami tentang konstruk dari teori kurikulum atau konstruk atau teori kurikulum ya, baik itu KTSP, kurikulum K13 atau mungkin juga kurikulum Merdeka atau mungkin juga deep learning gitu ya. Nah, kalau kita analisis ternyata ya mulai dari kurikulum CBSA gitu ya sampai ke kurikulum Merdeka sebenarnya dia itu memiliki benang merah ya, memiliki esensi-esensi yang sebenarnya tidak berubah gitu ya.
Hanya memang dalam pelaksanaannya gitu ya ada penekanan-penekanan tertentu. Misalnya kalau kita nanti akan diterapkan misalnya kurikulum deep learning itu sebenarnya kurikulum itu apa istilahnya sudah ada di K13 itu sebenarnya sudah ada. Bahkan di CBS cara belajar siswa aktif itu pun sebenarnya sudah ada di mana pembelajaran itu adalah modelnya atau pendekatannya tadi itu saya sebut dengan apa? Student center learning ya. Jadi pembelajaran berbasis sekolah. Nah, ini di kelas ini juga sebenarnya bisa nih kita terapkan nih ya deep learning ya deep learning itu kan mulai dari apa mulai dari meaningful kemudian joyful kemudian yang paling penting adalah kalau di teorinya Nawawi itu ambak apa manfaatnya buat aku gitu ya jadi kita belajar teori pendidikan agama Islam terus manfaatnya buat saya nih untuk mahasiswa gitu ya. Saya nggak ada hubungannya nih dengan pendidikan tidak ya. Kenapa? Karena kita bisa meleverage dari pendidikan agama Islam itu bukan hanya di sekolah. Pendidikan agama Islam itu di masjid, ya di rumah, kemudian di jamaah, di komunitas, di perumahan, ya sampai di desa, di kantor, itu adalah bagian pendidikan agama Islam. Misalnya nih ada yang pengurus masjid misalnya, ini pengajian gimana nih biar menarik nih, gitu ya. Ini kurikulumnya pakai apa nih? Gitu ya. Atau mungkin yang di kantor desa atau mungkin juga di kantor perusahaan, kayaknya kita sekali-kali buat ini deh kayak apa kayak semacam kultum gitu ya. Ya, kuliah terserah antum katanya gitu. Gue lihat 7 menit gitu ya. Ini apa nih biar meningkatkan dari SDM kita nih. Seperti itu ya. Sehingga kemudian ya nantinya kita akan belajar ini di teori pendidikan agama Islam itu walaupun kurikulum itu berubah-ubah, sejatinya yang berubah itu lebih kepada nama, istilah dan penekanan. Apakah ada unsur politik? Iya, tetapi persentasinya itu perlu dilihat berapa persen. Ya, kalau saya lihat ya lebih kurang sebenarnya tidak lebih dari 10 sampai 20%. Kenapa? Karena ujungnya kalau kita memahami kurikulum, teori kurikulum dengan benar ya nggak terlalu banyak berubah gitu ya. Artinya justru harus sesuai dengan perkembangan zaman misalnya nih ya. Zaman sekarang misalnya dari sisi metode pembelajarannya saja gitu ya seorang misalnya ustadz, misalnya guru PAI, ya datang ke kelas. Kemudian anak-anak hari ini kita mau belajar ini, buka bukunya halaman 76. Silakan dibuka, kemudian baca, kemudian nanti diringkas ya. Bapak mau anak muda ya keluar. Enggak ya. Enggak gitu enggak ya. Separuhnya lah tadi yang terakhir yang salah gitu ya. Nah, itu ya anak-anak itu udah bosen gitu ya. Udah bosen nggak enak. Sama juga nih kalau kita dengerin terus gitu ya. Kalau teorinya kan bahwa seseorang itu manusia itu kuat mendengarkan itu tidak lebih dari 45 sampai 60 menit. Setelah itu ya capek gitu ya. Bahkan tidak diingat lagi dalam 24 jam berikutnya ya. Jadi perubahan dari kurikulum yang ada di Indonesia pada esensinya sebenarnya tidak merubah dari pemahaman terhadap esensi kurikulum ya apalagi ya kurikulum yang kita pelajari ini adalah kurikulum PAI ya makanya tadi saya sebutnya udahlah kita ngaji aja ya ngaji PAI misalnya kalau di dalam hadis dikatakan itu ya Rasulullah ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa muru auladakum bis salati fis sabain fadribuhum fil ashar ya perintahkan anakmu itu untuk sholat ketika usia 7 tahun dan pukullah ketika 10 tahun ya kita nggak bahas tentang mukul ya kita bahas tentang 7 tahun kalau 7 tahun disuruh sholat berarti kan harusnya itu sebelum 7 tahun itu sudah harus apa harus bisa baca Al-Quran harus bisa baca niatnya ya harus bisa wudhunya berarti wudhu itu harus diajarkan sebelum 7 tahun. Nah, kenapa? Karena al-wudhu ya atau dikatakan atau huru satrul iman. Al-wudhu ya minas sholah. Nggak bisa, mas kalau disuruh sholat nggak bisa wudhu. Ya kemudian juga mungkin istinjaknya, kemudian babul maknya juga. Nah, itu kurikulum. Belum lagi nanti kalau misalnya anak itu sudah usia tadi 10 tahun.
Nah, 10 tahun disuruh sholat nggak mau, kenapa dipukul? Definisi pukul itu nanti banyak lah ya, ada yang mukul istilahnya itu fisik, ada yang mukul perasaannya, tapi yang lebih penting adalah memang nasihat ya, nasihat artinya ini karakter orang tuh mungkin beda-beda itu ya. Nah, kemudian di usia 10 tahun dia kan balik ya, mimpi misalnya gitu, yang laki-laki, yang perempuan. Kalau yang perempuan berarti kalau sudah haid misalnya harus menutup aurat, itu kan harus diajarkan dari awal sehingga nanti jangan sampai anak-anak misalnya itu pakai hijab itu, pakai jilbab misalnya cuma aturan sekolah, jadi harus pahami dulu ilmunya. Ah, itu nanti dari sisi kurikulumnya. Jadi ya kurikulum itu memang harus dinamis mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Ya termasuk sekarang ini. Ya mungkin kalau ini nih analisis saya baik S1 gitu ya, S1, S2 juga ada beberapa itu belum terbiasa nih dengan belajar online seperti ini ya. Namun kalau di kampus lain mah mungkin ada yang bari gogoleran gitu ya, bari rebahan gitu ya, bari santai gitu ya. Ya ngopi nggak apa boleh, boleh ngopi makan juga boleh, nggak ada masalah gitu ya. Termasuk juga mungkin kalau di sini banyak kampus juga biasanya memang off kamera gitu ya. Ada beberapa kampus, saya kebetulan ngajar di UPN Veteran Jakarta juga, itu ada satu profesor yang pokoknya kalau umpamanya kameranya nggak dibuka itu nggak boleh kuliah atau belum dimulai. Tapi di sini nggak, tenang aja. Ya di sini santai aja lah. Yang penting dengerin aja. Nanti juga ini ada rekamannya, nanti boleh lihat di YouTube. Saya penting, oh tadi kayaknya ngomongin tentang apa ya? Mata kuliah kita ngomongin apa ya? Oh tadi teori ya kurikulum PAI. Berarti kurikulum ya udah tahu lah kurikulum ya. Mata kuliah, mata pelajaran, kurikulum PAI. Tadi kurikulum PAI itu di MI, MTS, Alia, SD, SMP, SMA. Tapi kata apa dosen itu boleh juga di rumah nih. Gimana cara mendidik anak kita nih? Ya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan jadi walaupun mungkin ini ada yang mungkin ya, nanti boleh cerita nih, ada yang mungkin bukan guru, ya nggak apa, minimal itu mendidik diri kita ya, mendidik keluarga kita, mendidik lingkungan kita. Jadi banyak ngomong lagi nih, ini aja ya. Terima kasih. Itu tadi Ustadz Munawar, sekarang ke Ustadz Badri Ya, SPDI. terima kasih Silakan. Pak Dokter, terima kasih. Semangat, semangat. Silakan Ustadz Badri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gini Pak Rektor, Pak dosen ya. Ya, gimana? Tadinya mau nanya, pertanyaannya sebetulnya sama dengan yang ditanyakan tadi oleh Pak Munawar ya. Nggak apa-apa, ulang lagi aja. Hanya itu tentang kurikulum itu yang bergonta-ganti gitu. Ya. Namun dialihkan pertanyaan saya kepada tentang, karena di sini sedang membahas tentang PAI, Pendidikan Agama Islam. Bagaimana menurut pandangan Islam itu sendiri di kurikulum itu untuk supaya memahami banget bahwa kita itu paham dengan Tuhannya gitu. Jadi banyak orang yang kurang paham atau mungkin belum ya gitu. Termasuk saya sendiri juga, maka ditanyakan ini. Bagaimana cara untuk supaya kita paham betul tentang ketuhanan itu. Itu di dalam PAI dijelaskan, tapi kadang-kadang kita menjelaskannya juga masih abu-abu gitu ya. Nah, mungkin itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Badri, luar biasa sekali pertanyaannya nih ya. Jadi nanti pertanyaan ini sebenarnya itu akan dijawab dalam mata kuliah filsafat umum dan ilmu. Nanti ada spesifik juga mata kuliah filsafat pendidikan agama Islam. Kenapa bicara tentang filsafat? Karena memang kalau di perguruan tinggi itu terkait dengan optimalisasi rasio, ya optimalisasi dari logika, itu filsafat. Walaupun ya dalam filsafat itu nanti ada perkembangannya, itu adalah filsafat Islam yang juga bukan hanya rasio ya, bukan hanya logika akal, tetapi juga dari hati nurani, dan juga yang paling penting itu adalah wahyu. Makanya kita mengenal namanya itu metode minimal itu tiga ya. Pernah dengar nggak nih namanya metode, namanya itu Bayani, yang kedua itu Burhani, yang ketiga itu Irfani. Nanti boleh ditambah juga dengan Tajribi dan Isyari. Menjawab tadi bagaimana cara kita mengenal Tuhan
ya katanya banyak jalan menuju Roma gitu ya. Jadi banyak jalan menuju atau mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya minimal tadi ada tiga. Yang pertama adalah bayani, yaitu mengkaji teks wahyu Al-Quran, ya hadis, ijma, kias gitu ya. Itu bayani. Yang kedua adalah pendekatan burhani, artinya dengan logika, dengan akal, dengan juga pikiran, rasio, kita belajar memahami tentang apa? Tentang keberadaan atau eksistensi dari Tuhan. Dan yang ketiga, yang paling penting ini adalah metode irfani, di mana ini yang hilang dari sebagian masyarakat kita, yaitu apa? Nilai-nilai spiritual ya atau yang transenden atau sesuatu yang goib yang kemudian bisa hadir dalam diri kita dalam bentuk keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan, kalau saya memulainya itu dengan doa, ya, dan yang kedua itu adalah dengan ikhtiar ma'rifatullah, ya, mengenalkan ya Allah Subhanahu wa taala kepada anak didik kita ya melalui tadi ya, melalui konsep keimanan. Ya, keimanan. Jadi ya diajarkan, ya mungkin orang bilang bacaan itu adalah apa? Doktrin, mengajarkan bahwasanya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfiri lidzanbik. Ya, misal huwallahul ladzi la ilaha illa huwa Al-Malikul Kudus, As-Salam, dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi ini pun berbeda-beda nanti. Kalau umpamanya orang yang sudah dewasa, sudah biasa berpikir, gitu ya, pasti dia akan ini seperti apa nih kita bisa meyakini bagaimana kita menambah menguatkan keimanan kita. Jadi caranya itu tiga. Yang pertama dengan tadi itu adalah irfani, dengan wahyu, ilham atau hidayah keimanan, gitu ya. Yang kedua itu dengan akal pikiran, ya hati nurani, burhani tadi itu, dan yang ketiga itu dengan apa? Yatlu alaihim ayatihi. Ya kan ya. Nah kan caranya itu tiga kalau di surat Al-Jumu'ah itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu bisa jadi tesis tuh. Jadi ada tiga T. Yang pertama adalah taklim, ya kemudian tazkiyah, kemudian tilawah. Itu ya. Jadi cara bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana mengenalkan anak didik kita itu kepada adanya eksistensi adanya Allah Subhanahu wa taala, ya kalau itu mulai dari yang tadi yang Irfan disampaikan bahwasanya Allah itu ada, Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Wujud dan seterusnya, itu memang polanya seperti itu kalau anak-anak itu. Selain nanti ditambah dengan ketika pikiran alam akal pikiran itu berkembang nanti ditambah dengan apa dengan bisa dengan pendekatan tadi burhani ataupun juga dengan apa bayani tadi itu. Nah, seperti itu dan tadi yang paling penting Irfan itu sebenarnya doa dari orang tua jangan lupa gitu ya dan ini yang kadang suka terlewat dari kajian pendidikan agama Islam ya misalnya nih. Oh, jadi banyak nih. Misalnya nih ada tesis atau jurnal atau apa menunjukkan kira-kira nih karakteristik atau kesolehan seorang anak itu dipengaruhi oleh apa saja. Ini pakai kuantitatif nanti ke Pak Dr. Zainal ya. Jadi ini adalah variabel Y-nya. Variabel Y-nya itu adalah kesolehan anak. Ya, atau mungkin kesolehan kita gitu ya. Kesolehan kita itu dipengaruhi oleh apa sih? Nah, kalau positivisme selalunya pasti yang tercerna oleh panca indera. Ya, padahal nanti ada yang hilang, yaitu apa? Doa dari orang tua. Ya, atau mungkin doa dari guru. Ya, atau mungkin doa dari murid-murid kita, gitu ya, siswa-siswa kita. Itu yang hilang. Termasuk juga yang paling penting adalah apa? Yuk til hikmata mayyasha wa mayyuk tal hikmata faqad wa mayyuk tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi ada hikmah gitu ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada seseorang tadi maksudnya itu ke dalam apa dalam hidayah lah ya. Jadi kita udah maksimal mungkin pun ya tetap saja ya anaknya Nabi Nuh, anaknya seorang nabi gitu kan ya. Itu ternyata ya nggak dapat hidayah gitu kan ya.
Seperti itu contohnya. Jadi ini justru yang pentingnya bagi kita belajar pendidikan agama Islam. Jadi sama sekali tidak rugi, bahkan menguatkan keimanan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuliah PA ini ya anggap aja tadilah ngaji santai gitu ke Ustaz ya. Jadi mungkin nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang usianya di atas 40 ini sudah mulai dikurangi gitu ya. Tapi sebenarnya pengurangan itu sebenarnya dia berbanding lurus dengan kenikmatan dan juga kedewasaan, kematangan spiritual. Ya, udah nggak ngoyok lagi, sudah tidak, udahlah kita jalanin aja gitu. Yang penting kita bisa ibadah, kita bisa berbuat baik kepada orang lain, tidak ada rasa syirik, rasa dengki. Itu saya lagi belajar, itu masih jauh ya. Itu Pak Badri ya. Jadi banyak cara itu. Silakan tambah lagi. Oh ya gini, itu kan tadi bagaimana ya penyampaian hal itu dalam pengembangan PAI, kurikulum PAI ini kepada siswa ketika mengajarkan kan untuk menguatkan supaya dia dengan keyakinannya itu tadi dan kita haruskah memberikan contoh-contoh apa atau bagaimana? Karena kan di situ ada dijelaskan seperti gini, contoh kecilnya. Karena Tuhan itu kan dikatakan dekat dengan kita katanya gitu. Sedekat apa atau bagaimana gitu kan gitu. Mungkin ada yang kalaupun bisa harus dirasa ya dirasa atau dan bagaimana. Itu penyampaiannya kalau kepada anak didik apalagi kita mengajar di tingkat bawah gitu ya, tingkat dasar. Jadi takutnya kita salah kalau kita mengajarkan, bukan mengajarkan, kalau kita sharing dengan yang udah dewasa lagi mungkin bisa lebih gitu paham. Kalau anak-anak kan khawatir gitu. Nah, itu kan tapi dia pasti pengen tahu gitu. Itu kan bagaimana cara menyampaikan untuk lebih jelas kepada anak dan anak cepat memahami dan tidak membuat jenuh kalau misalnya tidak ada gambaran atau tidak ada apa gitu. Dia kadang-kadang jadi jenuh itu di kelas. Mungkin itu pengen penjelasannya. Makasih. Oke, terima kasih. Luar biasa ini ya. Nah, jadi lebih spesifik lagi ke teknisnya ya. Kalau di teknis ya, di Indonesia sendiri tadi saya sebutkan ada mata pelajaran ya PAI. Di sana sebenarnya ada bagian-bagian akidah. Ya, kemudian kalau di MIMTS Alia itu ada mata pelajaran khusus namanya akidah akhlak. Ya, berarti dalam menyampaikan ya pembelajaran akidah akhlak ini seorang guru itu harus seperti apa? Itu kan pertanyaannya ya. Nah, berarti jawabannya itu adalah ya pertama banyak istilahnya itu banyak pendekatan. Misalnya seorang anak yang kemudian kita bacakan ayatnya misalnya laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya Allah Subhanahu wa taala itu saya tukar ke dari belakang ya. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki asmaul husna, memiliki nama-nama yang baik ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluk, tidak butuh tempat. Ya ketika dikatakan wa huwa ma'akum aina makanu ya. Nah, ini sebenarnya dijelaskan ya tahaddas ala qadri ukulihim ya. Artinya itu menjelaskan sesuai dengan kadar cara berpikirnya. Nah, tapi tadi kemudian ada juga apa batasannya. Ketika misalnya Allah itu, istilahnya itu ketika ada yang nanya gitu ya, seorang siswa, misalnya kita kan menjelaskan kita itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian ada yang nanya, Pak, berarti kan di sini semua diciptakan, berarti Allah diciptakan oleh siapa? Jawabannya apa berarti? Ya huwal awal wal akhir. Gitu kan ya. Jadi disitulah ada batasan keimanan tadi yang saya sebut dengan apa Irfani tadi itu batasan bahwa pertanyaan-pertanyaan tertentu memang jawabannya itu harus dibatasi. Ya nanti ada kaidah juga apa tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Nah, jadinya kita jelaskan bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Allah itu apa? Rabbus samawati wal ard gitu. Kemudian Allah itu di mana? Karena tanya, ya kita kalau saya ketika ditanya Allah itu di mana? Ya jawab bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluknya ya. Allah itu tidak membutuhkan tempat. Ya, itu kita berikan penjelasan. Nah, sebenarnya kalau lebih spesifik lagi, ya pertama pakai metode tadi lecturing ya atau ceramah atau penyampaian atau doktrin. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua juga bisa pendekatan misalnya dikatakan itu inna fi khalqis samawati wal ard
wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi dengan konsep observasi, eksplorasi, kemudian binadori ya, dengan penglihatan, dengan panca indera itu juga. Tapi ini tadi pendekatannya sudah ini ya, sudah ke burhani, sudah ke istilahnya itu penggunaan rasio akal pikiran. Nah, ini tidak semua anak itu dia istilahnya itu sampai ke sana gitu ya. Mungkin kalau anak TK itu kan, kalau TK kan mungkin dia hanya diajarkan misalnya Asmaul Husna, ya apa niat sholat gitu ya, kemudian juga bacaan-bacaan Quran pendek. Nanti SD sudah mulai jelaskan juga Allah, siapa penciptamu, Allah gitu kan. Itu nanti bisa mengambil dalam pendidikan ada teori Bloom tuh ya, teori tentang pendidikan ya. Jadi pendidikan itu kalau ngajar itu ya mulai kalau anak kecil ya mungkin hanya hanya mengulangi ya, repetition. Ya, nanti kalau sampai ke analisis tuh biasanya orang-orang tertentu. Walaupun sekarang ya tadi, kenapa kurikulum harus berubah? Balik karena memang anak sekarang tuh dia lebih kritis. Nah, tapi kritisnya kalau dalam masalah akidah tadi, ya misalnya Allah itu punya anak enggak? Allah itu dilahirkan atau enggak? Ya kita dalam hal ini tentu saja jawabannya sudah jelas ya. Tadi ayat yang tadi, kemudian juga lam yalid walam yulad. Gitu kan ya. Nah, itu juga kita bisa jelaskan dari pendekatannya apa tadi coba. Pendekatannya adalah bayani, menjelaskan. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang memang mengoptimalkan rasio ya, logika, cara berpikir anak ya, tapi di sisi lain juga harus ada batasan-batasan yang memang istilahnya itu adalah hudud dari Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah gitu ya. Nah, jadi saya lebih senang kalau dari sisi teknis seperti itu. Jadi penjelasan ya, ketika dia cukup dengan penjelasan anak TK, kemudian SD awal gitu ya. Ketika mereka bertanya lagi kita sampaikan. Itu memang masih doktrinal ya, tidak terlalu banyak ke rasio. Tapi nanti ketika sudah mulai SMP, mulai SMA, itu kita ajak untuk mulai berpikir, berdialog sampai SMA lebih kritis lagi gitu ya. Apalagi di perguruan tinggi dan sebagainya, masuk ke ranah mungkin sudah perdebatan ilmu kalam ya, misalnya Allah itu aqrabu min hablil warid misalnya gitu ya, lebih dekat dari dari ini urat leher. Itu urat leher kita di sini, berarti Allah itu lebih dekat dari sini, kayak gini maknanya. Itu harus belajar berarti lughah ya, harus belajar bahasa, bagaimana makna dari sebuah bahasa. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Makanya tadi itu ada istilah itu, metodenya adalah isyari. Ya, isyari itu adalah makna yang tersurat dari sebuah surat yang tersirat. Susah gitu ya. Dan itu kayaknya levelnya tinggi itu ya. Tinggi, tapi itu diajarkan juga tuh oleh Abdullah bin Abbas. Misalnya ketika turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu kan apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan Mekah itu sudah dibuka gitu kan. Para sahabat mengatakan, oh ini berarti kaitannya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada umat Islam, kemudian nanti Mekah itu akan di futuhat gitu ya, akan dibuka, akan masuk. Tapi beliau mengatakan bukan itu, tapi An-Nasr ini ya itu adalah tanda bahwa sudah dekatnya ajal dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maknanya itu dia tersirat. Jadi isyarat, isyarah gitu ya. Itu ya. Nanti lebih detail kalau ada ilmu di pesantren nih, siapa nih Ustadz Ahmad, Ustadz Ilham nih, ada ilmu mantiknya itu harus betul-betul paham dari teksnya. Tadi pengembangan dari ilmu bayani. Bayani itu adalah menjelaskan dari teks wahyu. Nanti kita diskusi lagi Ustaz Badri, tenang saja ya. Nanti kalau pakai tadi burhani, tajribi, berarti kita harus datang ke sekolahan, kemudian melihat ataupun observasi, direct observation, atau juga interview kepada guru-guru akidah akhlak. Nah, guru-guru akidah akhlak di MIMTS Aliyah itu ketika mengajarkan tentang keimanan, tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala seperti apa sih? Itu ya. Tenang, kita akan belajar nih. Silakan, tadi ada yang mau nanya lagi nggak nih? Ada yang mau bertanya lagi?
Kalau tidak nanti kita akhiri dengan ini nih, dengan perkenalan nih Ustadz Ade Sulaiman nih mungkin nih. Atau kita mulai juga dari Ustadz Ade Sulaiman, silakan mungkin boleh perkenalan kegiatannya terutama nih, kegiatannya ya boleh tinggalnya dengan kegiatannya ya. Terus mungkin ada sedikit kenapa sih harus kuliah? Silakan Ustadz, dari mana Ustadz Ade Sulaiman kayaknya. Mangga. Yo, Pak Ade, Baik, Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Mohon izin kepada para sehu-sehu ya, hapunten Mangga, ya. mangga. Gampang. Kalau buat diangge senalna. Mohon. Punten abi mah jalmi awamnya, makanya bade kuliah di teh ya. Punten Eta Pak ciri-ciri Dokter. ulama teh. Ah, Mm-mm. Ciri-ciri ulama mante pernah nyebat istilahna alim ulama katanya. Tolib. oh Mangga gitu. mangga Pak Ustadz, Ade. Terima kasih. Sangat luar biasa apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Dokter dan itu menjadi inspirasi dan sangat memotivasi saya ke depan begitu Pak Dokter. Luar biasa dari tata bahasa dan penyampaiannya itu luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman. Pak Ipul, sehat? Udah kelihatan Ini sudah suaranya. ini kaitan dengan kurikulum ya Pak Dokter. Ya, Dari awal apa ya kemarin tuh K13 ya. ya Dari betul K13 K13. Mhm. sebetulnya gini, untuk kurikulum ketika memang kami tenaga pendidik ketika memang mau sedikit memahami tentang kurikulum itu kok kenapa harus dirubah-rubah lagi begitu Pak Dokter? Yang pada Mhm. akhirnya kami itu K13 akhirnya tidak berjalan, KTSP apalagi ditambah lagi kurikulum Merdeka yang kemarin itu tidak jelas menurut saya Pak Dokter. Hmm. Apalagi sudah ada wacana bahwa ke depan itu akan ada kurikulum nasional. Itu akan seperti apa begitu? Kami calon mahasiswa S2 ini cara pengembangan kurikulumnya itu harus bagaimana kira-kira ini Pak Dokter? Itu aja Ya, mungkin Pak Dokter, mohon pencerahannya. Terima kasih. oke, Dan baik, perkenalan terima tadi. kasih. Ah, Kenalan Kenalan tinggal perkenalan. Nah, Kenalannya belum. kenalan itu. Oh, ini ada nih nama Iya. saya nih, Ade Sulaiman, calon calon apa ini Ade Sulaiman ya? Calon Calon Bupati. calon apa? Bupati. amin, Calon amin. Bogor sukses. Barat, Bogor Barat. Ya, oke oke. Saya nama lengkap Ade Sulaiman, saya biasa dipanggil dengan Pak Aken, Pak Dokter. Lalu jauh banget ya, Pak Aken ya. Iya, dari Ade Sulaiman jadi Pak Aken dan alhamdulillah dengan nama Aken ini membawa apa ya, Terkenal. membawa hoki lah bagi saya begitu. Hmm. Jauh Ngajar di emang mana? dari Ade Sulaiman ke Aken itu jauh, tapi dengan nama itu alhamdulillah bisa dikenal di lingkungannya Pak Ipul ya. Pak Ipul lebih tahu saya mungkin. Kalau yang lain seperti Pak Panut itu baru baru beberapa tahun kenal dengan saya begitu. Kalau Pak Ipul itu udah lama. Ini guru saya Pak Ipul. Ya, Masya Allah. saya biasa Ya, disapa dengan Pak Aken begitu. Terus mohon ya maaf lanjut. saya Ngajar di mana Pak mau Ustadz? ya Ngajar di mana? ya ya. Mohon maaf saya agak sedikit jiwanya agak sedikit budak ngora Pak Dokter ya. Masya Allah, Kebetulan katingali saya tak anom kene. ya Hmm. kebetulan saya ngajar di MTS Al Maskur Ibnu Sidik dan insya Allah sebagai kepala madrasahnya Pak Dokter ya sudah Ya, ya, berjalan alhamdulillah. hampir empat tahun berjalan dan insya Allah akan terus semangat lah nyampe punya Iya tuh, bedah walaupun semangat tuh. ya walaupun terkadang ya ternyata bukan hanya di dunia usaha bukan hanya di dunia perdagangan ya ternyata di dunia pendidikan juga persaingannya itu sangat luar biasa ketat Pak Dokter ya. Iya betul, betul itu nanti mata kuliah ini marketing lembaga pendidikan Iya begitu. harusnya itu. Nah, itu
lemahnya saya itu selalu kalah bersaing begitu Pak Dokter. Mungkin mengalah untuk menang kali ya. Ya, iya begitu. Ya, kadangkala ya begitulah. Musuh-musuh itu ternyata bukan yang jauh-jauh gitu. Iya, iya. Tapi harusnya jangan menganggap musuh kalau dalam teori marketing itu. Harusnya menganggap Oh iya. sebagai mitra gitu. Berkolaborasi apa nih gitu kan. Oh gitu. Mm-mm. Ya, pengennya sih begitu sebagai mitra supaya nanti ada kerjasama itu ya semacam simbiosis mutualisme harusnya begitu kan ya. Iya, Tapi betul. yang ada Soalnya itu gini, iya. Soalnya yang kalau ada di itu kan bukan saling menguntungkan, yang ada itu saling menjatuhkan yang saya alami seperti itu Pak Dokter. Iya betul dan itu memang kajian saya juga memang seperti itu. Tapi enggak gini. Jadi kalau secara personal, kalau kita sudah menganggap musuh, maka kemudian image di kepala kita itu udah musuh, 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 hancurkan, hancurkan, hancurkan gitu ya. Tapi kalau kita itu adalah oke, itu adalah kompetitor saya, maka oke, kita bersaing gitu ya. Jadi lebih sehat gitu ya. Kompetisinya itu dia lebih sehat. Kalau nganggap musuh agak-agak harus dibinasakan gitu biasanya. Iya, emang terlalu kejam ya kalau saya menganggap musuh ya. Curcol Gitu nih kan. kayaknya nih. Ya mungkin itu saja Pak Ya, Dokter terima ya. kasih Pak Ustadz Ade luar biasa udah pengalaman di Ya, kepala mohon sekolah maaf udah aja. ini ya. Malum ini jiwanya jiwa budak ngora jadi tata bahasanya pun belum begitu terperinci dengan baik ya. Masya Allah baru udah kepala sekolah udah 4 tahun ini udah luar biasa Iya, ini. belum Baik, terperinci terima dengan kasih Pak Ade baik. ya. Nanti saya mau Ya, ya. kasih challenge nih untuk Pak Ade ya. Jadi nanti untuk saya langsung kasih nih ya. Nanti untuk UTS-nya itu adalah mendeskripsikan tentang kurikulum salah satu mata pelajaran PAI di madrasahnya. Ya, Itu baik jadi Pak. Siap, siap, siap. mendeskripsikan saja. Jadi kenapa? Hmm. Karena jadi agar kita itu ada manfaatnya untuk kita. Kita kuliah cuman ini doang harus ada manfaatnya untuk kita, untuk lembaga kita, gitu kan ya. Itu ya. Jadi tentang Ya, kurikulum aja baik, lah baik, mudah, baik, baik. mudah. Baik, terima Tes kasih bisa Pak Dokter. dikasih. Insya Allah Matur dengan nuhun, Pak semakin Ustadz perkembangan Ade. kurikulum, Insya Allah semakin membuat saya liur Mangga, lah mangga. nantinya. Ya, kita udah siapkan nanti insya Allah kita kirimkan buku-bukunya juga di Ya, soft baik, copy. baik, baik. Mohon, Silakan ya, yang mohon selanjutnya izin, kita mangga. sudah. Mangga, mangga. Silakan selanjutnya kok dari yang senior dulu ya Pak Saiful Anwar dulu nih. Mangga Pak Ustadz. Mungkin kegiatannya sama mungkin motivasi untuk kuliahnya nih ngasih wejangan lah buat kita yang masih muda nih. Mangga. Tafadhol. Apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Saiful Anwar, tempat tinggal di Lulut, Kelapa Nunggal. Tugas di, ngajar di MI Miftahul Falah sebagai guru kelas 6 gitu ya. Alhamdulillah Pak Dokter, sampai saat ini ya masih banyak sih kekurangan yang harus eh, saya gali nih sekarang dari Pak Dokter nih ya. Terus, Eh, Masya Allah. belum saya pahami sama sekali barangkali. Kemudian motivasi saya masuk di S2 ini memang eh, satu memberi contoh, memberi contoh pada anak saya yang sekarang juga Hmm. mungkin bareng dengan saya, Pak. Hmm. Eh, Perjalanan ini bisa berjalan lancar gitu, Pak. Walaupun memang kondisi ya sama tahulah untuk guru honor itu kemampuannya seperti apa gitu Pak Dokter, mohon doanya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar gitu untuk perkuliahan ini sampai selesai kita bareng-bareng bersama untuk maju juga bersama gitu Pak, mungkin itu saja untuk perkenalan Ya, dari ya, terima terima kasih. Saya bilang, "Nah, ini udah guru senior nih, ini digugu dan ditiru ini ya." Artinya ya tadi kalau kita melihat justru keadaan istilahnya atau fakta dari guru di MI misalnya, saya kemarin di video juga apa wawancara ada mahasiswa kita juga di Ciseeng, beliau juga guru MI juga gitu ya. Jadi menjelaskan tentang bagaimana nih keadaan dari guru MI ya dalam kaitan dengan apa? Dengan mulai dari metode pembelajarannya, kemudian media yang digunakan, termasuk juga apa nih yang harus dilakukan. Tapi alhamdulillah sih beberapa guru-guru kan sekarang pelatihan tuh udah banyak, udah sering gitu ya. Nah, nanti berarti nanti materi yang akan saya sampaikan itu adalah terkait dengan kaedah-kaedah
atau metode-metode, prinsip-prinsip dalam mengembangkan kurikulum yang sudah ada. Nah, jadi ini udah cocok nih Pak Ustaz Saiful ya. Nanti tinggal lihat yang seperti apa yang sudah ada, kira-kira apa nih hambatannya. Nah, nanti kita bisa kembangkan bersama-sama. Kita belajar bareng-bareng. Oke, selanjutnya silakan. Mangga siapa nih Kak Ustadz Panut dulu nih yang di atas nih, silakan. Ngajar di mana? Itu udah ada ya di MTS Asidikiyah ya. Silakan, Mangga. Mm-mm. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Wisnu SHI, SE, SPD, MEI, MK, MPD. Waduh, banyak banget. Luar biasa. Biar semangat, biar semangat. Mm-mm. Saya mau 2 aja masih berat nih kayaknya. Enggak, insya Allah dimudahkan. Kita bantu dengan doa dan usaha. Mudah kok. S2 itu cuma 1,5 tahun selesai. Kuliah yang paling cepat, paling gampang, paling mudah itu S2. Dijamin insya Allah. Amin, amin, amin. Baik, perkenalkan nama saya cukup pendek dan cukup banyak dikenal. Maksudnya gampang dikenal, gampang diingat, sering disebut juga ketika menyanjung Rasulullah panutan kita. Nah, itu kan Rasulullah SAW seperti itu. Untuk ngajar kebetulan di MTS Asidikiyah sama dengan Pak Ade Sulaiman tadi. Kalau saya sudah kalau ngajarnya sudah dari 2011, kemudian kepala sekolah jalan 5 tahun ini ya, walaupun sebagai pelaksana. Kemudian untuk motivasi saya mencoba untuk melanjutkan pendidikan ini adalah tadi hampir sama dengan Pak Ipul tadi. Pertama memang dirayu Pak Ipul, Pak Saiful Anwar, ayo gitu kan bareng-bareng kita gitu kan dari sana, dari Lulut tuh, dari ada Pak Adi Sulaiman, ada Pak Saifullah, ada Pak Saiful Anwar, ada Pak itu tuh satu rombongan tuh. Satu sekolahan gimana nih? Ya, satu rombongan tuh Pak Adi Sulaiman, Pak Saiful, Pak Saifullah itu. Enak lah rame-rame itu. Jadi berarti benar tadi harus lulus bareng-bareng ini ya sampai selesai. Kemudian ditelepon, dirayu, akhirnya kayaknya kena rayuan juga ya. Jadi ada motivasi juga tadi hampir sama dengan Pak Epul, intinya supaya yang muda-muda khususnya anak kandung dan juga anak-anak didik itu mempunyai motivasi untuk belajar yang lebih. Kita aja yang mungkin katakanlah sudah tua masih pengen belajar. Masa sih yang usia-usia memang usia pelajar mereka malah kadang malas-malesan, lebih banyak main gadget dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau misalnya main gadget dengan bijaksana akan bagus, cuman dikhawatirkan dengan gadget yang sekarang dengan kontrol yang dari orang tua mungkin kurang. Kalau di sekolah mungkin dilarang bawa HP, tapi ketika di rumah kan kadang susah dikontrol. Nah, mungkin timbul dari situ juga sama juga balapan sama anak juga yang juga lagi kuliah, saya suruh untuk biaya sendiri. Ini malah kita yang agak gimana sih, bukannya biayain anaknya tapi malah biayain sendiri. Agak ada problema juga di sini. Makanya kemarin saya sempat curhat juga dengan Bu dosen dan Pak dosen yang hari Senin kemarin. Pokoknya minta motivasinya, minta dorongannya, minta supaya nanti khawatir di awal aja nih. Di awal semangat, ntar pas sudah jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan agak-agak kendor. Nah, itu yang agak khawatir juga. Tapi ya mudah-mudahan bismillah tadi karena memang tadi persaingan semakin ketat, tapi bukan kita cari musuh, tapi ya kita insya Allah bismillah untuk memperbaiki diri aja lah. Insya Allah dengan kita berusaha untuk baik, nanti lingkungan pun akan menjadi lebih baik. Mungkin itu Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Panut ya, luar biasa sekali nih ya. Jadi memang kadang ya ada teori dari pendidikan itu kadang pertama itu memang harus dipaksa gitu ya. Dipaksa, dirayu, tapi lama-lama kemudian terbiasa gitu ya. Terbiasa dan lama-lama membutuhkan. Sama lah, mungkin kita juga waktu kecil itu kayaknya sholat itu harus dipaksa deh. Saya ingat perasaan sholat itu pernah pernah digebuk gitu ya, karena aduh males banget sholat gitu ya. Karena memang nggak tahu gitu kan, belum tahu kayak gimana gitu, kayak gimana sih sebenarnya pentingnya sholat gitu. Sama juga kalau misalnya apa anak perempuan misalnya disuruh pakai jilbab nih, kadang bisa jadi kadang pertama tuh dipaksa dulu gitu, pokoknya harus pakai jilbab gitu kan ya. Tapi lama-lama kemudian dikasih pelan-pelan dikasih tahu bahwa itu adalah kewajiban, itu insya Allah akan membawa banyak manfaat ya, apa keberkahan, ifah dan lain sebagainya. Nah, kuliah juga sama gitu ya. Kuliah tadi misalnya dari sisi keuangan misalnya ya, insya Allah ya, yang namanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmin sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Adzan yakni al jannah laisa faqat yakni fil akhirah lakin aidan yakni jannah fid dunya. Yani kaifa nahnu masalan fi usratina hadzal yaum wa aidan fi ailatina atau mungkin auladina wa kullu yakni fi hayatina hayatan thayyibah insyaallah taala gitu ya. Jadi insya Allah yakin, apalagi insya Allah di STI Sirajul Falah ini kita mudahkan gitu ya. Jadi pokoknya Bismillah ya, kita belajar, kita kuliah, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan rizkinya ya. Kemudian motivasi juga sama. Nah, motivasi itu saya ingat sekali ya. Saya kebetulan kuliah terakhir itu kan di Bandung ya, di UIN Bandung itu perjuangannya itu betul-betul kalau menurut saya ya sangat luar biasa gitu ya. Jadi bersimbah darah dan air mata lah istilahnya gitu ya. Tapi ya betul-betul dinikmati gitu ya. Saya ketika ditanya oleh ada apa profesor saya, Profesor Dr. Juhai S. Praja, saya mengatakan ketika promosi dokter itu saya mengatakan, Prof, saya menulis disertasi ini itu dengan sepenuh hati gitu kan. Dengan cinta, dengan rasa saya betul-betul harus optimal. Beliau mengatakan ya memang harus begitu gitu ya. Jadi kuliah itu ya nanti ketika kita udah yakin, kita percaya kita bisa ya, pasti kita akan apa? Akan bisa gitu ya. Akan istilahnya itu mampu untuk apa? Mendapatkan tadi kemudahan. Nah, gitu ya. Jadi tenang saja, nggak apa-apa. Pertama mungkin dirayu, tapi lama-lama insya Allah, oh iya kita penting. Apalagi nih tadi kepala sekolah. Ya, bukan hanya tentang persyaratan administrasi kepala sekolah itu S2, bukan. Kalau menurut saya itu terlalu kecil lah gitu ya. Tapi pengambil kebijakan, pemahaman terhadap isu-isu baru gitu ya. Kemudian juga mungkin bagaimana ketika menghadapi guru-gurunya, dan itu kan tadi harus menjadi contoh, bukan lagi itu contoh untuk guru. Kalau guru itu contoh untuk murid, kalau kepala sekolah. Jadi menurut saya ya memang mungkin ya fardu jadinya ya, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim wal muslimatin. Jadi udah fardu nih gitu ya konteksnya gitu. Kalau biaya soalnya ada jalan. Oke, masih banyak banget nih ini. Terima kasih Ustaz. Pokoknya kita akan dukung bukan hanya dari sisi ikhtiar tapi juga Ada dengan itu. ikhtiar kita dukung bersama. Siapa lagi nih? Amin. Biar semangat yang muda-muda nih. Ustadz Badri dulu deh sebelum yang muda. Ustadz Badri maling ini. Silakan Ustadz Badri. Nanti baru Ustadz Ali Mukti, baru nanti yang muda-muda harus semangat nih. Nanti yang muda saya kasih super challenge. Silakan Ustadz Badri, mangga. Terima kasih atas kesempatan waktunya untuk berkenalan, berkenalan Iya betul. semua gitu ya. Keren nih, Ustaz Adri. Memang dari kemarin juga sama dengan Pak Nut kayaknya, dari diajak sama teman yaitu Pak Epul sendiri ya yang ngontek saya ngajak itu gitu. Tapi saya kan awalnya juga menjawab bahwa saya itu tidak punya kapasitas apa. Saya bukan kepala sekolah, saya hanya sekedar guru honor biasa gitu kan gitu. Yang pendapatannya tahu lah Pak Epul juga. Kita sama-sama dengan Pak Epul gitu. Tapi dengan beriringnya waktu sekarang gitu, kalau bisa untuk dimudahkan, saya sih niatnya lillah saja dulu gitu. Karena tiap perjalanan saya yakin Allah yang menjalankan gitu. Mudah-mudahan dengan perjalanan ini bisa dinikmati walaupun kadangkala ya harus bersimpah darah katanya kan gitu.
dalam perjuangan ini. Tapi dilirik ke belakang, ke kiri ke kanan, kadang-kadang ya buat apa saya juga S2 gitu kan gitu. Nah, itu saya tidak punya posisi gitu. Maka sering saya ngobrol dengan Wak Sarip gitu ya, kadang sharing-sharing seperti itu. Ya, saya bilang kalau saya udah jadi S2 mau apa? Sementara saya hanya sekedar guru honor MI gitu. Yang notabene ada di kampung ya harus bagaimana dan bagaimana. Itu juga jadi bahan pertimbangan saya juga gitu. Tetapi kalau mengingat waktu ya selama 1 atau 2 tahun ini memang tidak lama gitu. Kalau lihat waktu. Nah, itu diantaranya yang memang saya harus curhat gitu, curhatan hati saya gitu, kepada Bapak Dokter. Ya, mungkin, mungkin ini ada kemungkinan di lain waktu jika ada pun kesempatan dan lain sebagainya, karena kuliah kita itu tidak hanya sekedar lillah gitu. Harus ada hal yang dicapai sebagai bukti bahwa kita setelah S2 itu ada apa dan bagaimana gitu. Bukan hanya sekedar menambah keilmuan untuk di dalam diri, tetapi untuk action di luarnya pun harus kelihatan. Walaupun niatnya kita bukan untuk sombong gitu. Itu yang saya harapkan. Nah, adakah mungkin dari Bapak Dokter ini untuk memberikan celah bagi kami, terutamanya saya sendiri gitu kan? Nah, selain itu juga persaingannya di dalam bukan di dalam diri, di dalam keluarga, karena saya juga punya anak yang baru mau masuk kuliah tahun sekarang. Itu juga jadi tantangan kami seperti Pak Panut tadi, bahwa kita malah kuliah diri sendiri bukan menguliahkan anaknya gitu kan gitu. Itu pertanyaan dari dalam keluarga gitu. Nah, Mhm. kalau seandainya kuliahnya saya selesai misalnya tanpa ada apa actionnya di luar, ya istilah bahasanya mungkin ya buat apa dan gitu. Kata anak saya kemungkinan begitu, makanya anak saya aja lah katanya yang kuliah, kata yang sebelah kan begitu. Tapi saya juga berpatokan pula sebagai muslim kepada ya mencari ilmu itu tidak ada batasnya selagi saya mampu gitu kan. Itu juga jadi tantangan di dalam diri saya, Pak, antara saya ya mungkin kalau kata Pak Panut mungkin agak sedikit dilema dilanjutkan ya bagaimana. Betul, betul. Kalau lanjutkan pun memang kita juga sebetulnya pengen gitu kan gitu. Dalam hati tetap keinginan ada. Karena makanya saya jalani apa adanya aja dulu gitu. Apapun nanti hal yang akan dicapai ke sananya, saya serahkan kepada yang kuasa saja. Mungkin itu ya dari saya. Masya Nam- Allah, luar biasa sekali. Panjang Pak, cukup 5 huruf saja. Sesuai dengan nama Pak Panut. Ya Pak Panut ya kita sama-sama 5 huruf. Biar nama kita jadi ditambahin nanti kalau sudah lulus nambahnya ya. Mungkin itu Amin. rekan-rekan semua, atur nuhun. Sama-sama, Ustaz Ya, Badri. sami-sami Pak Semangat, Badri, luar semangat. biasa sekali ya. Ini saya yakin sih ya, kalau saya boleh cerita juga ya, kalau dari sisi ekonomi gitu ya, keluarga saya juga apa namanya orang tua gitu, itu juga buruh tani, bukan petani ya, buruh tani gitu ya. Namanya juga sama, kita sama-sama ini. Namanya juga saya cuma 45 doang juga sama tuh. Berarti kita berbaris tuh. Kayaknya umurnya kayaknya agak-agak seumuran nih kayaknya generasi-generasi 70-80 ini kayaknya itu ya. Jadi Jadi Pak namanya itu Dokter, yang ringkas-ringkas gitu ya. kita bisa Oke, sama. betul. Mungkin jauh Iya, beda. betul Pak Sabadri ya. Artinya memang tadi motivasi juga penting ya, motivasi dan mestinya ini penting nih ya. Jadi mestinya memang ketika kita kuliah itu memang ada perubahan gitu ya, ada perubahan. Nah, perubahan itu sendiri ya kalau di apa kalam ilahi itu firman Allah Subhanahu wa taala itu apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta. Juga irumi Nah, akum. artinya apa? Kalau kita kuliah, ya kuliah itu kan kita sebenarnya ya memperbaiki diri, belajar. Tapi kemudian betul memang tadi sebenarnya definisi lillahi ta'ala itu bukan ikhlas dalam artian itu udahlah kita jalanin aja sebenarnya bukan hanya seperti itu tapi kita berusaha dan memang ya ini biasanya non teknis yang namanya kuliah S2
itu sebenarnya bukan hanya ilmu, ya, bukan hanya ilmu, ya. Kemudian juga bukan hanya istilahnya itu selesai kuliah, bukan hanya dapat SPD, MPD, ya, bukan hanya dapat MPD, tapi pertama, ya, mulai dari sisi networkingnya, ya, kemudian juga dari sisi ya tadi jaringan, kemudian juga kualitas kita mestinya juga bertambah karena memang kita banyak belajar dari para dosen, dari teman-teman gitu ya. Kemudian tadi kalau menurut saya yang kesannya adalah dosen honor, saya cuman dosen honorer MI, kemudian di kampung gitu ya. Nah, mestinya ya nanti ketika kuliah itu sudah mulai berubah. Oke, ya itu sangat mulia, ya, guru MI, ya, itu sangat mulia, sangat luar biasa sekali, ya, kalau dikatakan itu adalah nanti menjadi amal soleh yang al ilmu yuntafa'u bih itu, gitu kan ya. Artinya tapi kita harus juga nanti meluaskan jaringan, kemudian kualitas kita juga kita akan meningkat dengan adanya kuliah ini gitu ya. Nah, kalau kaitan dengan keuangan memang apa namanya, ya kita harus belajar juga bagaimana kira-kira nih. Kira-kira nanti cari cari celah. Nah, nanti ngomongin celah berarti ya. Ya. Celahnya celah apa nih? Celah bebatuan yang bisa Nah, mengeluarkan mata air gitu ya. Atau mungkin celah apa nih gitu ya. Artinya adalah ya mungkin nanti mudah-mudahan ya dengan kuliah ini kita akan menemukan kesempatan-kesempatan yang mungkin sekarang itu belum terbuka. Ya, apalagi kalau menurut saya kalau sebenarnya kan masih masih muda ya, masih muda ya. Artinya itu aman masih berapa? 50 ya Pak Epo ya kita ya. Hah? 50. Iya, 50 17 itu kali, Pak. masih muda, itu masih 10 tahun lagi pensiun itu. Bukan 10 ya, 60 ya, 59 itu ya. Enggak sih, kalau menurut saya itu tadi bukan hanya belajar, bukan hanya itu, tapi memang kita banyak hal, termasuk juga tadi, ya salah satu dari hikmah kuliah itu adalah ya hikmah thalabul ilmi sebenarnya gitu ya. Dengan belajar itu kita walaupun mungkin dari sisi kekurangan, tapi karena dengan fa'alaihi bil ilmi, yaitu kita hidup itu jadi tenang gitu ya. Kalau kita nggak kuliah, kita nggak belajar lagi, apalagi kan belajar kita kan PAI gitu kan, menyadarkan kita tentang adanya tazkiyah, menyadar kita akan adanya, oh ternyata memang luas sekali kita harus ajarkan. Nanti ada definisi saya menyebutnya itu dengan learning by teaching gitu ya. Learning by teaching itu kita mengingatkan kembali, ketemu dengan teman-teman ini yang satu perjuangan gitu ya, yang tua mungkin, yang senior tuh mungkin bisa memberikan apa motivasi semangatnya, yang muda juga nanti berkolaborasi lah ya terkait dengan mungkin tadi ada challenge-nya, ada ini kayak gimana nih gitu ya. Ya, kita sama-sama lah nanti yang muda dengan yang tua, kita bisa yang senior itu kita bisa berkolaborasi. Insya Allah mudah-mudahan ya kuliah di STI Sirajul Falah ini mungkin kemarin sudah sampaikan juga mungkin dari sisi keuangan, kemudian dari sisi yang penting kalau menurut saya sih semangatnya dulu. Kalau semangatnya memang kita kuat, insya Allah ada jalan, gitu kan ya. Mama ya takillah ya ja'allahu makhraja. Oke. Ya, itu jadi semangat nih. Siapa lagi nih yang mau kenalan nih? Oh, Ustadz Ali dulu. Ustadz Ali silakan. Dan Ustadz ya, ini biar memotivasi yang lain. Saya senang justru malah ngomong itu apa adanya gitu ya, daripada disembunyikan gitu kelihatan bahagia padahal dalamnya itu penuh dengan air mata gitu kan. Mendingan apa adanya, enak Ustadz Badri, saya suka nih. Silakan Ustadz Ali. Baik, terima kasih Pak Dokter. Izin saya memperkenalkan diri Pak Dokter. Mangga, Ya, mangga. Mangga Bang Sa. perkenalkan nama saya Ali Muktim. Saya lahir di Banten Pak Dokter. Saya Oh, di Bantennya. Banten, saya Cinlok Pak Dokter, dapat orang Bogor. Jadi sekarang udah Paling mana Bogornya ta? Bogornya di Rancabungur Pak Dokter. Caket atau Kabantar Kambing kaditunya? Dekat mohon. Hmm. Dulu saya di sama yang apa dikatakan Pak Dokter. Jadi saya juga orang tua saya petani Pak Dokter. Saya S1 juga alhamdulillah berdiri di atas kaki sendiri. Alhamdulillah plus menikah juga begitu alhamdulillah Pak Dokter. Nah, apa namanya? Saya mempunyai anak. Alhamdulillah udah punya anak tiga Pak Dokter. Anak saya tiga, istri satu Pak Dokter. Baru satu berarti ya. Hmm. Ini satu aja Pak Dokter. Sekarang Satu mah Masih aja tiga ya. lagi Pak, dikerjakan ada ya. batasnya 3 lagi. Hajar.
Iya, Oh, Ke iya kegiatan Pak gimana Dokter. Pak Ustadz Ali? Heeh. Dan Kegiatannya? sekarang saya aktivitasnya di desa, kantor desa. Eh, Oh iya Kantor betul. desa, ya. Sekdes. Eh, eh, Mohon doanya aja kepada para suhu semuanya, para guru semuanya ya, mohon doanya para dokter. Iya, eh, Banget. Doa gitu. salam. Terus motivasi saya untuk S2, Pak Dokter ya, motivasi saya. Yang pertama, saya ingin menambah ilmu karena mencari Masya ilmu itu Allah, wajib luar biasa. sampai lima lahat itu Pak Dokter ya. Masya Allah, Nah, minal mahdi ilal lahdi Pak, ya. yang dikatakan itu dengan ilmu itu manusia itu akan menjadi berarti, itu menjadi hidup, ya, itu menjadi tenang dan tentram itu Pak Dokter. Itu motivasi saya. Walaupun banyak orang yang menghiraukan pada saya, teman-teman saya, Pak Ali kenapa nggak kenapa ngambil S2 kan tunggal linier. Bagi saya tidak masalah Pak Dokter, karena tadi eh, saya ingin menambah ilmu, ingin apa namanya eh, ilmu saya ingin bermanfaat itu Pak Dokter nanti di kemudian harinya. Terus yang kedua motivasi saya ingin merubah nasib Pak Dokter. Terus terang Hmm. ini merubah nasib saya lebih baik. Terus terang saya sangat pada guru-guru di sini sausu semuanya, apalagi dengan dokter gitu ya. Saya terus terang Pak Dokter, nanti ketika setelah dari desa ini khawatir nanti kan di desa mah waktunya terbatas itu Pak Dokter. Setelah Pak Kadesnya tidak menjabat lagi, saya kemana gitu kan? Saya harus mempersiapkan diri untuk ilmu itu gitu Pak Dokter. Inginnya sih saya seperti para suhu semuanya ingin sekali mengajar gitu Dokter. Ingin saya mengajar ketika nanti di akhir hayat saya punya jabatan, saya mengajar ilmu agar ilmu saya itu bermanfaat, mengalir gitu ya, khususnya buat saya dan bagi para guru saya, para rektor saya gitu. Jadi bermanfaat terus itu Pak Dokter, mengalir gitu Pak Dokter. Mungkin itu Pak Dokter motivasi saya. Terima kasih atas kesempatannya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ustadz Ali Muktim nih ya. Wah, ini kayaknya udah biasa kampanye nih kayaknya nih. Jadi suaranya udah Ya, lancar ini. Ya, eh, tapi niatnya udah sangat mulia sekali, sangat bagus sekali. Kemudian tadi yang ingin saya sampaikan juga memang ini, artinya ketika kita kuliah di PAI itu kan tadi sebenarnya kita tuh belajar agama. Ya, dan pesan saya yang paling penting begini. Jadi jangan pernah menganggap bahwa istilahnya itu uang yang kita keluarkan, terutama misalnya yang paling kecil adalah untuk Zoom ini. Ya, untuk Zoom ini, insya Allah kalau itu kita niatkan itu adalah menjadi amal baik kita. Apalagi ini saya rekam ke depan itu ya. Nah, direkam kemudian itu nanti kalau ada yang bertanya belajar itu menjadi istilahnya itu saksi bahwa kita itu pernah belajar, kita itu pernah menuntut ilmu, kita itu pernah beli data, beli pulsa buat ikut Zoom di STI Sirajul Falah ini, gitu ya. ya, Itu ya. tidak sia-sia, itu jadi niatkan menjadi amal baik dan insya Allah akan apa? Akan ada gantinya yang lebih baik. Itu secara balik lagi ke tadi ingat apa? Secara irfaninya, secara spiritualnya, secara fisiknya kita harus ikhtiar. Makanya Ustadz Ali dari sekarang harus ikhtiar nih. Ya, ikhtiarnya dalam artian, oke, saya ada plan pengen mengajar, berarti saya harus menguasai ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan agama Islam. Spesifiknya lagi adalah ke tadi suhu-suhu nih, bagaimana nih mengajar yang baik dan benar, bagaimana mengajari misalnya generasi Gen Z sekarang ini, ya penggunaan misalnya nanti, makanya kita belajar nanti mungkin ada yang apa ya, ada yang biasa pakai PowerPoint, bisa pakai Canva, bisa pakai Gamma. Kemudian nanti presentasi kita juga belajar bikin tulisan gitu ya, bikin artikel jurnal, bikin makalah gitu ya, bikin book chapter yang itu ya insya Allah menjadi amal baik kita, menjadi amal soleh kita gitu ya. Jadi insya Allah nggak sia-sia. Walaupun nanti kalau biar hemat biasanya kalau pas kuliah itu nanti pas itu nggak apa-apa, apa nggak usah on kamera juga kalau saya boleh nggak apa-apa sih. Yang penting bisa bertanya, aktif, kemudian juga nanti apa nih misalnya, oh ada lowongan ngajar nih Pak Ali berarti dari sekarang nih misalnya kita ada punya teman itu di mahasiswa kita itu kan rata-rata dari Ciseeng banyak gitu ya. Kemudian juga pokoknya
inilah pokoknya dari mulai gajruk sampai ke jonggol lah gitu ya, mahasiswa Hmm. S2. Nah, termasuk juga tadi misalnya oh kayaknya saya nggak bisa ini deh. Ya harus berubah dalam arti itu ya kita manfaatkan network kita, kayaknya di grup itu kan ada gitu ya. Terus nanti ada grup-grup tertentu yang mungkin nanti informasi dari saya juga bisa banyak kaitan dengan apa pengembangan-pengembangan dari kualitas diri kita. Ya, Ah, seperti itu ya. Oke, dokter. kita Ya, siapa yang on kamera nih? Ustaz ya. Jamaluddin atau ya Ustaz Jamaluddin. Silakan, Mangga. Ini masih muda nih, generasi muda kita gimana nih? Suara generasi muda nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ilmunya yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi, terutama bagi saya yang masih muda. Ya, cuman modal semangat doang tapi ini. Ya, Iya, semangat hmm, sudah lumayan, bagus. Mm-mm. malah yang pertama, ya mungkin perkenalkan. Alhamdulillah tadi saya lihat di ini ternyata pas dari kemarin perkenalan juga ternyata banyak orang lulus juga ya gitu. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Muhammad Jamaluddin. Ya, saya mungkin ya besar dan ini di Lulut ya, tinggalnya di Lulut. Mungkin meskipun KTP sekarang bukan orang Lulut lagi gitu. Karena Hmm. saya menikah dengan orang Gunung Putri, jadi ikut tinggal sama Gunung istri Putri sekarang di KTP-nya ya. Gunung Putri ya. Oke, iya. Aha. Tapi kan jiwanya Alhamdulillah, jiwa lulut tetap iya ya. masih alma maternya di Lulut. Oke, lanjut. Nah, saya kegiatan tiap hari ngajar di SMP ya meskipun ya Mhm. memang saya ini nggak linier ngajarnya makanya tadi Ngajar apa sama tuh? seperti ini seperti saya ngajar nggak linier malah saya ngajar olahraga itu sekarang juga masih pakai baju olahraganya karena Oh memang gitu. barusan tadi sampai siang ngajar bahkan sampai sore juga ada jam sore jadi sekarang habis ngajar pisan jadi langsung Zoom jadi belum sempet ngapa-ngapain ya Belum mandi mandi juga ya belum gitu ini ya. ya eh, Alhamdulillah setelah mendengar paparan dari dokter yang luar biasa bukan hanya isinya bahkan caranya juga sangat menginspirasi lah gitu. Cara penyampaiannya dan semuanya lah gitu. Yang mau saya sampaikan mungkin di sini motivasi saya belajar lanjut S2, saya ini kan baru lulus tahun kemarin di Mhm. S1-nya, ya Satu mungkin bidang apa? jadi bidang PAI, PAI ya. juga kan? Mm-mm. Terus, Terus ada informasi-informasi di STA, STI Sirojul Falah membuka S2 dan Mhm. langsung saja informasi itu di ini digali dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang bisa daftar ke S2 di sini gitu. Eh, Mungkin yang motivasi saya lanjut S2 apa ya? Maksudnya malah saya itu butuh motivasi gitu, bukan ingin ini butuh motivasi Motivasi supaya gitu ya. Betul, betul, makanya betul, betul. dari kemarin juga saya nanyain setelah S2 itu kita mau apa dan bisa apa gitu. Makanya selagi ada kesempatan saya ambil aja dulu gitu. Kemarin tuh ambil aja dulu pokoknya mumpung ada kesempatan bisa dijangkau, bisa di ini semuanya ya mungkin mudah-mudahan biayanya juga bisa diusahakan gitu. Iya, Akhirnya ya betul, Bismillah betul. langsung mengambil ya Alhamdulillah sekarang bisa berjalan sampai sekarang gitu. Jadi intinya nggak ada motivasi apa-apa sekarang itu ya. Saya ini kan eh, jangankan jabatan gitu atau apa atau punya apa bahkan ngajar juga belum linier gitu. Eh, Hmm. Jurusan PAI masih ngajar olahraga gitu. Tapi selagi ada kesempatan dan ya udah Bismillah aja deh modal Bismillah. Ya, mudah-mudahan diakhiri dengan Alhamdulillah gitu. Iyalah, Ya, insya Allah, Alhamdulillah. ya mungkin Amin, amin. mungkin Amin. Ya, itu udah saja. diaminkan sama Ustadz Ali Ya, tuh. amin. Ya, insya Allah doa-doa dari sepuh semua dari orang-orang yang soleh, insya Allah cepat dikabul lah sama Allah. Nah, mungkin saya ke sini ya bukan
punya motivasi tapi butuh motivasi gitu dokter intinya. Masya Allah, iyalah, betul, betul, betul. Tapi sudah ada motivasi awal, kan ada banyak Ya, teori ya. motivasi. Ya, mungkin itu saja, Eh, dokter. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Jamaluddin, luar biasa sekali ya. Tadi saya mau cerita ada mahasiswa di STI Sirajul Falah juga, malah S1 belum selesai. Sekarang lagi KKM itu di Kota Bogor itu, beliau juga sama ngajar olahraga gitu ya. Jadi ngajar olahraga di salah satu MTS ya di Kota Bogor itu. Ya sekarang lagi kuliah juga di Sirajul Falah. Tapi ya, alhamdulillah kita berikan motivasi bahwa kita tuh jadi kalau ada yang bertanya kenapa kita harus kuliah, terutama yang muda gitu ya. Sebenarnya yang tugas ya yang senior sama juga. Kenapa kita harus kuliah gitu ya? Jawabannya adalah karena kita tidak tahu ya masa depan kita itu seperti apa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok gitu ya. Ya apakah tadi misalnya siapa tadi Pak Ustadz ini misalnya ya Pak Ustadz Ali gitu ya, kemudian juga Pak Ustadz Ade gitu ya. Mungkin hari ini kita seperti ini ya, tapi nggak tahu ke depan itu seperti apa. Tapi tadi seperti apanya itu harus diantisipasi. Ya, jadi kuliah itu salah satunya ya adalah antisipasi bagaimana kita itu ke depan itu akan seperti apa. Misalnya tadi, walaupun kesannya tidak mungkin, punten pisan ya, Ustadz Badri misalnya, saya guru honorer biasa, MI gitu ya, tapi kita nggak tahu tuh ketika mungkin ya kita itu sudah S2, kemudian juga kemampuan kita itu juga bertambah, ya kemudian juga orang juga pasti akan melihat ya akan melihat bahwa oh, ternyata kuliah ini nggak sia-sia gitu ada kok kelihatan beda banget gitu ya orang yang kuliah dengan tidak kuliah saja kelihatan guru yang kuliah S2 dengan yang tidak kuliah itu pasti akan berbeda ya tadi kalau berarti kalau saja Maludin kenapa salah satu motivasinya sama ke Ustadz Ali Mukhtar juga bahwa kenapa kita kuliah karena kita tidak tahu besok itu bulan depan, tahun depan itu akan terjadi seperti apa. Ya, apakah mungkin ya bisa jadi orang itu akan melihat kita, wih ini mahasiswa S2 nih. Harusnya tadi kalau Ustaz Jamaluddin tadi itu tidak selain tadi selain kita tidak tahu ya ke depan itu seperti apa. Kemudian kedua itu kita menyiapkan diri kita dan juga bisa jadi ya tadi saja menurut tapi dari sekarang nih kuliahnya kemampuannya harus ditingkatkan ya mungkin tadi dari sisi bahasanya gitu ya kemudian dari sisi skillnya, kemampuan untuk apa minimal itu untuk public speakingnya, berbicara di depan umum, mengungkapkan ide dan gagasan. Kali aja nanti ada apa kepala desa, "Wih, ini kayaknya Ustaz Jamaluddin oke juga nih, public speakingnya bagus nih, udah S2 lagi nih. Udahlah kita jadikan sekdes gitu ya. Saya kan Pak Ustadz Ali kali ini. Gitu kita kita nggak tahu apalagi Amin. yang Kita masih kan nggak tahu yang besok itu jadi belum apa. tentu. Gitu ya. Tadi jangan jangan berpikir oh, sekarang saya cuma guru olahraga saja tidak bisa jadi apalagi tadi kalau kalau di desa saya juga sangat paham sekali bagaimana peta politik di desa gitu ya sangat paham sekali tapi sebenarnya bukan hanya itu artinya ya kita berada di garis lurus kemudian tadi menyiapkan diri kita jadi setelah kita oke kita sudah masuk kuliah di SAI Sirajul Falah berarti kemudian bagaimana agar bisa optimal. Mungkin kalau bahasa dagangnya itu istilahnya itu apa ya apa no pain no gain gitu ya atau mungkin high risk high return gitu ya. Jadi ketika kita tuh pengorbanannya lebih ini udah beli pulsa gitu ya harusnya beli buat jajan anak gitu buat beli pulsa buat Zoom mahal lagi nih ya. Kalau Zoom mahal nanti kita bisa pindah ke Google Meet gitu ya. Kita bisa Google Meet katanya sih lebih murah gitu ya. Nanti tak atau kalau enggak, Pak, kalau masuk S1 itu biasanya Pak kalau saya di on kamera ininya kuotanya mahal nih Pak katanya gitu ya. Ya udahlah di off kamera aja, kameranya matikan aja kecuali kalau pas ngomong aja bolehlah dibuka kameranya. Gitu ya. Tapi tadi secara juga kita memahami bahwa uang yang kita gunakan untuk membeli pulsa ini itu sudah dihitung sebagai ya visabilillah jalan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kayaknya satu lagi Ustadz Ilham ini ya. Jadi Ustadz Jamaluddin tadi terakhir itu pokoknya optimalkan, manfaatkan status sebagai mahasiswa S2 ya. Kalau perlu bilang ke kepala sekolahnya, bilang kepala desanya, bilang ke RT-nya, RW-nya ini saya lagi S2 gitu kan ya. Sambil membuktikan dirinya ada peningkatan kualitas gitu ya. Peningkatan kualitas tadi misalnya cara berbicaranya, kemudian tadi mungkin kemampuan untuk mungkin melobinya, termasuk juga rekan-rekan networknya gitu kan ya.
Itu juga harus ditingkatkan. Yang muda harus terdepan ininya, gitu ya. Baik, terima kasih. Ada Ustadz Ilham nih, silahkan. Ada Ustadz Kamaludin juga nih, Masya Allah. Silahkan Ustadz Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dokter yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Ilham Anwar Wahid. Saya tinggal di Di Desa Lulut. Lulut, Kecamatan Kapanunggal, Kabupaten Bogor. Anaknya Eh, anak Bapak Saiful Anwar. Ya, sama-sama Lulut semuanya ya, banyak kan ya. Oke, lanjut. Ngajar di mana nih? Aktivitas saya kegiatan. waktu itu saya mengajar di salah satu sekolah di Lulut, yaitu MTS Al-Maskur 02. Ngajar apa nih? Mata pelajaran apa? Saya mengajar SBK. Mhm. Terus dan saya juga sebenarnya baru lulus tahun ini di Yaperi. Iya, 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 iya. Alhamdulillah ya, udah lulus di PAI atau apa? PAI kan ya? PAI ya. Ya, oke. Baik, terima kasih ya Ustaz Ilham Anwar Wahid ya. Ini yang masih muda-muda mungkin punten bisa mohon maaf nanti mungkin waktu S1 mungkin kayaknya nggak kerasa kuliah deh gitu ya. Nggak kerasa tiba-tiba lulus aja punya SPD nih gitu kan ya. Nah, makanya di S2 ini betul-betul dimanfaatkan. Ya, mungkin dari sisi tadi skillnya itu dari sisi ngetik misalnya gitu ya. Dari sisi ngetik ya bikin ngetik pakai Microsoft Word-nya harus lancar, bikin PowerPoint-nya harus lancar ya. Bahkan sekarang guru-guru kan harus membuat video pendek gitu ya. Kemudian nanti kita bisa kalau pas ngajar itu bukan menggunakan RPP dari orang lain, nanti ada mata kuliah khusus untuk pengembangan desain pembelajaran atau RPP itu sudah bisa. Bahkan nanti di level lebih tinggi lagi itu bisa mengkritiknya yang bijak gitu ya. Maksudnya ini kayaknya MI ini perlu ini deh, perlu reformasi dari sisi kurikulum nih. Ya, tanpa lihat ya tentu saja pertimbangannya dari sisi SDA dengan SDM-nya. Ya, soalnya tuh nggak mungkin, tapi harusnya bisa gitu ya. Ini untuk peningkatan. Kenapa? Mungkin tadi persaingan. Ya, misalnya nih, kalau saya ngomong, saya kebetulan banyak sekali teman-teman, misalnya teman-teman di Cigombong itu ada yang punya MTS, ya persaingannya itu betul ketat sekali. Teman yang punya SMP di Cinangneng juga sama tuh, persaingannya ketat sekali. Makanya justru karena persaingan itu ketat, maka mau tidak mau kita harus meningkatkan kemampuan kita, skill. Nah, nanti kita bisa tanya-tanya ke dosen bagaimana gimana nih kelebihannya apa nih mungkin bikin MI plus atau bikin MTS itu seperti apa gitu ya. Tadi kalau yang masih muda-muda berarti Ustadz Ilham dengan Ustadz Jamal itu berarti pokoknya harus belajar nih. Ya kalau nggak tahu, nggak paham, tanya. Ya saya insya Allah siap, nomor saya juga ada di grup gitu ya. Tanya gimana nih bikin zaman sekarang orang-orang sudah pakai AI ya, sudah pakai artificial intelligence, sudah tahu bagaimana mengajar dengan kurikulum mungkin yang nanti yang terbaru. Nanti soal kita juga akan ada pelatihan untuk kurikulum deep learning juga gitu ya. Nah, nanti jadi sekarang tingkatkan membacanya, tingkatkan kepedulian terhadap pendidikan, kemudian sikap kritis kita juga kita bangun, kemudian juga teknik-teknik untuk bagaimana memperbaiki pendidikan kita itu juga perlu terus dikembangkan. Udah jam 6 ini ya, nggak kerasa ini ya. Tapi masih ada Ustadz Kamaludin nih. Terakhir ini ya, yang lain nanti boleh menyusul lah. Silakan Ustadz Kamaludin. Di mana kegiatannya apa nih motivasinya? Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Dokter, Ustadz semua ya. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat, rezekinya luas ya. Eh, Kami kegiatan harian kami ini ngajar PAI-nya itu di lembaga juga, kemudian tapi lebih banyak saya di perkantoran ya Pak Musta ya. Jadi saya pindah dari hutan beton satu, jadi jadi masuk ke hutan-hutan beton Jakarta, begitulah saya ngajar di sono. Saya perhatikan di sono itu memang sangat-sangat butuh sekali ya. Eh, Pertama itu bukan hanya memang materi PAI ini saja ya Pak Dokter.
tapi lebih pada metode karena kita mendekati cara berpikir orang kantoran itu memang berbeda ya dengan anak-anak yang saya juga ngajar di lembaga juga ya, Mahat Ali ya. Tapi di sini saya perhatikan di situ memang PAI ini memang sesuatu hal yang bukan hanya memang materinya saja yang perlu dipertahankan, tapi metode pendekatan itu sangat-sangat dibutuhkan, utamanya untuk orang-orang yang memang tinggal di ibu kota ya. Nah, jadi bukan hanya bisa baca Quran dan sebagainya, tapi terkadang mereka tuh bertanya itu di luar konsep. Jadi karena mereka ini adalah orang-orang umum tapi cerdas-cerdas. Itu S2, S3 mereka itu kan dari Negel Kanada, dari Australia, Jerman dan sebagainya. Mereka memang belajar umum, tapi dengan usia 50, 55, mereka tuh mau hijrah ya. Jadi gimana nih Ustadz ini? Kami udah capek ini, sudah hampir 30 tahun masuk, pergi berangkat pagi, sore, kerja dan sebagainya. Kok begini terus ini baca Quran juga masih Iqra 3 gitu ya. Ya, pernah juga saya ngajar waktu ngajar privat ya, ngajar privat tapi seorang menteri gitu ya. Karena berdua begitu, ya ini kerja. Jadi saya ini kan cuma ngajar-ngajar, belajar-belajar dulu ya memang dari pondok apa ya alumni Gontoriun ya. Jadi ketika saya ketemu privat seperti itu, dia ini profesor doktor ya dia memang dosen besar lah di salah satu di IPB dan juga menteri juga waktu itu. Tapi ya ini kondisinya gitu. Jadi kita riskan gitu dari segi keilmuan dunianya ini atau ini yang disindir ya alamuna zahira minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun ini dia jadi seluk beluk dunia dia tahu tapi ilmu tentang akhirat mereka lalai dan sebagainya. Jadi kemudian ini sharing juga ini ya Pak Dokter ya, punten ini buat guru-guru kami semuanya. Terkadang kalau kita sekarang ini kita bicara real aja. Gitu. Kalau ada di situ ada SMU, ada Aliyah. Biasanya Aliyah itu hidupnya antara hidup dengan mati gitu ya. Hidup saja mati tak mau Betul, gitu lah betul. istilahnya. Betul. Begitu juga ketika Aliyah, madrasah begitu. Jadi guru-gurunya juga gitu. Saya tanya sama mereka, Ustaz, kita ini kan pengen ngajinya seperti kayak tadi itu, kayak Pak Ustaz itu bisa ngaji dan sebagainya. Tapi mereka ini kan orang umum yang sudah dunia udah selesai nih Pak Dokter. Dunia mereka udah selesai ya. Jadi mau belajar ngaji dan sebagainya gitu. Tapi kalau saya mau mengajar seperti itu gimana ya? Memasukkan pesantren sekarang pesantren itu kan belajar paknya luar biasa, tapi kasus seksnya tinggi di sana gitu. Dia saya takut kasus kan begitu banyak kasus sekarang ini ya, kasus pencabulan guru pesantren dan sebagainya. Ini kan ngajar-ngajar PAI semua ini di pesantren itu pelajarannya apalagi kalau nggak Quran dan sebagainya. Tapi anak saya khawatir begitu. Jadi image mereka itu jadi justru terbatasi dengan kita sendiri yang memang terkadang tapi itu oknum ya salah satu lembaga nggak semuanya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita memang saya masuk pesantren Ustadz. Kalau masuk pesantren itu kan semua mereka jago-jago fikih itu. Kalau daerah Banten, Ciseeng, Rumpin dan sebagainya jago-jago fikih. Fikih itu bab yang pertama itu kan bab tohara Ustadz. Nah, iya. Terus nah tohara itu seharusnya bersih kan yang dibahas ini kalau kita masuk ke kamarnya di mana di situ kamar ada kuali ada panci masuk ke kamar mandi di situ ada apa namanya sisa-sisa sampo jemuran di mana kok semerawut seperti itu apa mereka belajar tohara itu sampai ngelontok fikihnya i'rab dan sebagainya seperti yang Pak Dokter sebutkan tadi itu kok kenyataannya kumuh santrinya gitu ya. Nah, ini jadi kita hanya belajar mengetahui mengenyangkan akal dan sebagainya tapi dari segi praktek kita lemah mungkin gitu ya. Tapi ya memang saya tidak bisa jawab terlalu membela-bela bahwa memang saya bikin kan pesantren mau bela-bela pesantren juga tapi dengan kondisi yang semacam itu real saja ya memang seperti itu kondisinya gitu kan. Jadi kelihatan bukan masalah pesantren itu besar atau kecil tapi agak kumuh dan sebagainya nggak terkontrol dengan baik. Nah mudah-mudahan ini PAI ini dengan Pak Dr. Misno ini kita bertambah ilmunya kemudian actionnya juga karena Jepang, Jerman itu action mereka itu luar biasa ya. Tapi dari segi mungkin tauhidnya, softwarenya mereka lemah. Tapi dari segi kecerdasan EQ-nya oke lah mereka itu gitu ya. Jadi mungkin lembaga pendidikan kita khusus PAI ini kan terkadang ini memang tertinggal jauh ya. Eh, Mungkin karena mereka memang dunia oriented tujuannya, tapi mungkin PAI ini memang tantangan luar biasa. Ini baik dari memang gurunya SDM-nya rendah, materinya juga metode cara pengajarannya kurang menarik dan duduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngajar dan sebagainya sudah selesai itu ya sudah cukup ada pertanyaan sudah selesai begitu jadi nggak ada menarik dan sebagainya membuat bergerak guru itu jadi image-nya itu sekarang ini
ustaz kiai itu seperti dewa gitu. Jadi dia apa namanya eh, selevel dengan nabi itu. Jadi terkadang seperti itu kondisi sehingga santri itu nggak hidup gitu. Dia datang menyantri itu cuma doktrin saja, kemudian selesai itu apalagi kalau sudah libur itu sudah seperti burung terbang dari sarang itu bebas dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini itu saja Pak Dokter ya karena udah mau maghrib. Jadi ini Pak I ini seru ya, saya senang memang di sini. Terima kasih banyak saya ketemu dengan guru-guru saya semuanya. Saya tinggalnya sekarang ini nggak jauh ya dari Parung-Parung sini ya. Mudah-mudahan nanti bisa ngopi-ngopi lah kita Pak Dokter ya. Udah Siap, tua-tua kayak insya begini Allah. serius-serius banget ngajar-ngajar, apa belajar-belajar serius-serius gitu sama mumet kepala kita. Ngopi-ngopi dulu lah kita ini. Kapan kayak kita sami'na wa ata'na aja sama Pak Dokter ini kapan jadwalnya kita ikut aja. Gitu saja teman-teman Ustaz-ustaz semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustadz Kamaluddin. Ini luar biasa ya. Ternyata memang ini ruang yang sangat ramai dan mungkin nanti ke depan itu saya akan buat kurikulum, bukan kurikulum. Saya akan membuat pendekatan belajar itu kayaknya lebih banyak ngomong ini, lebih banyak ngomong, ide, gagasan karena memang sudah terbiasa gitu ya. Dan juga tadi kalau yang saya ambil dari Ustadz Kamaluddin itu bahwa PAI itu kita leverage yang ambil dari salah satu profesor di Jawa Timur itu dari Win Maliki bahwa PAI itu bukan hanya tersekat kepada PAI SD SMP SMA MI MTS Alia dengan Quran Hadis Akidah Halak SKI Fikih, bukan hanya itu, bahkan tadi itu kita bisa kembangkan banyak bimbingan skripsi saya di STI Sirajul Falah ini yang mengambil skripsi tesis juga itu dari misalnya metode sorogan gitu ya, kemudian juga pembelajaran Al-Quran majelis taklim, nanti mungkin ada pesantren lansia gitu ya, termasuk juga tadi metode pembelajaran PAI untuk orang sibuk, untuk orang kantoran, untuk orang yang sudah dewasa dan lain sebagainya. Saya banyak ngomong salah next time. Mohon maaf sekali ini udah lewat 8 menit ya. Saking asiknya nih ya. Terima kasih untuk Ustadz Badri yang masih setia nih, Ustadz Saiful Anwar senior ini ya, Ustadz Panut dan Ustadz Ali Muktim juga. Insya Allah ke depan untuk pertemuan yang akan datang saya akan jelaskan terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip dari kurikulum, kaitan dengan kurikulum dan juga mungkin nanti lebih banyak diskusi. Seperti biasa materi saya mungkin hanya sekitar 30 menit. Setelah itu nanti saya akan banyak diskusi, bertanya dan sebagainya. Nanti masing-masing mahasiswa akan saya berikan challenge, terutama PowerPoint, presentasi, kemudian nanti ada membuat sebuah tulisan, artikel kita ajarkan juga, termasuk juga membuat video dan kita mungkin bisa membuat webinar yang pembicaranya adalah ini kayaknya bapak-bapak dan ada ibu satu ya, Ibu Siti Nurjana belum ke bagian ya. Nah, nantilah insya Allah yang pasti udah mewakili bahwa random sampling bahwa kelas ini adalah kelas yang sangat istimewa, luar biasa. Sebagian besar itu adalah senior yang kita belajar. Mudah-mudahan dengan belajar ini kita menjadi amal baik kita dan juga menjadi salah satu sarana kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, kehidupan di dunia ini ya, baik dari sisi agama, baik sisi dunia, jabatan dan sebagainya. Ya, Amin. mohon maaf atas segala kekurangan. In wajatum sawaban fahuwa minallahi azza wa jalla, in wajatum khata'an fahuwa minni. Nahtatim bil hamdalah wa doa kabartul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, hatur wabarakatuh. nuhun kasadayana. Nanti saya kirimkan untuk Google Classroom-nya di grup insya Allah ya. Assalamualaikum.